Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang kita semangat. Boleh kau dulu. Karena mengucapkan salam hukumna sunnah, menjawab salam hukumna wajib. Mula-mula jawab ke salam yang kami ucapkan manusia genahanen. Maka asa sama-sama kita mempahala. Kami mempahala mengucapkan salam, si menjawab mempahala sehingga berkahlah acara pada malam yang berbahagia edanahan suhmi wari segen dan seterusnya. Sehingga anak yang ditetapkan enak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Mulai bagi kita ulangi sekali nanti. Orang kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun saya aku berdalam dan mencari nabu kalang menjawab salam keserdangnya. Ustaz ini akan salah. Dijawab nahan selo. Nina orang semangat sungguh menak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta lana al-basairina al-risawatal hiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu sahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waladatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis yakni Iqtatana Ibrahimu ba'da samanina sanatan waqtatana bil qudumi rawahul Bukhari. Sebagai langkah yang pertama kalinya kita bahasa kaya kita nih, bahasa Baapo, bahasa kampung, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Dua sanggup kan udah sanggup. Bahasa kampung sih. Sebagai langkah yang pertama kalinya, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang idike pada bangin atau pada bon yang berbahagia endah. Kita masih dapat mengayunkan tangan ta, melangkahkan neheta, sehingga kita hadir di tempat ahli bait atau ahli undangan yang mengundang kita pada bon yang berbahagia endah dalam acara khitanan anakna atau sunat melabasa kampung ta. Selanjutnya begilang selawat dan salam. Orang pernah lupa-lupa kita sampaikan ke ruh junjungan Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita disebutkan Allah Nabi, ulang kita malas, ulang kita pahangke, ulang roh kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Kunesa bagi Ustaz, karena dengan ledlah kita mengucapkan, memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, endah mau kelak yang kita tema
yang kita inginkan. Dikala nahan ditimbang amal kebaikan kita dengan amal keburukan kita, ternyata amalan kebaikan kita lebih sedikit daripada amalan keburukan kita. Amal pange buruk kaenda lebih belum timbangan daripada amal kebaikan kita. Maka hanya satu yang kita inginkan, bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pune kita dapat syafaat Rasulullah, mula mengucapkan selawat amin rohang kita Bapak Ibu. Pahangke kita, malas kita, berharap kita masuk surga berkat dari syafaat Rasulullah. Kira terjadi atau deh? Terjadi atau ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tidak, kalau seandainya kita tidak mau berselawat. Karena Rasulullah cinta kebahagiaan. Jadi laksana cerita kahia, laksana kalak cerita tentang selawat enda kubaca di dalam bukuna. Karenina ia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kampungna nenipin do, mula kami julwari nenipin dina, belandan karelane. Mimpi, nenipin. Jadi ketika ia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasul mengatakan, kegiran dan Pak Kadus pernah mimpi Rasul? Ora dong. Nenek pernah mimpi Rasul? Ora dong. Pak Imam pernah mimpi? Pak Kecil? Yang lain-lain? Pak Khatib? Dia Pak malam nanti ada betul tahu dah Khatib tinggu maka. Boleh salah kebaikan ya. Ajak ikutnya sebenarnya. Kan begini. Jadi mimpi Rasul, kata Rasul, man ra'ani fakat rayahakan. Mulai sekecakin mengidah aku dalam mimpinya, maka itulah aku Rasul yang sesungguhnya. Mulai saya bagi fa'inal syaitan, sesungguhnya syaitan tidak berani menyerupakan dirinya dengan diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang kita pernah kita di ayat-ayat kade maaf cakapna harimau. Ada bahasa kan nenek, ataupun kailah nih, penguasa hutan, raja hutan yang tidak ada yang memberikan SK kepada dia, tetapi karena dia berkuasa maka disebut dengan raja hutan. Tadi dia SK nak, lalu kira SK nih, mula kecil saya melantik, camat, mula camat ini saya melantik, bupati. Mula Pak Imam bisa melantik SK camat, SK kale kecil kadus kecil mang. Tapi raja hutan oleh istilah melantik ia menjadi raja, tetapi dia raja. Kenapa? Karena dia berkuasa. Wania, jagoya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang sering mimpi ayat-ayat nenek dai. Atau kita sedang langi membongki belat jehe kali kelane. Buaya terbagi dua. Ada buaya laut, ada buaya sungai, ada buaya darat. Telur belah itu. Buaya air dan buaya darat. Akhirnya kadang-kadang kita mimpi buaya lain. Ayak-ayakna. Pernah kita mimpi ayak-ayak setan. Tambah kita nestun, tambah nesi kita layak. Nestun kita engkol neheta. Ini neheta. Nah engkol tambah nesi lo kita bahkan iya. Namun kita mencoba untuk lari, tidak bisa. Tapi mula kita mimpi Rasul, kata Rasul, isi kita mimpi ia aku, maka itulah aku yang sesungguhnya. Karena pune, fa'inal syaitan la yusafiuhu. Setan itu tidak berani menyerupakan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai yang lain berani menyerupakan dirinya. Kadang nenek tanggo meninggal atau nenek moyang mau meninggal ratusan tahun yang telah lalu, karena kita idah fotona dalam mimpi kita idah simak kaya, baik nabanta kepeng 100.000 atau 1 juta atau emas baik nabanta.
Tapi itu boleh jadi setan yang menyerupakan dirinya dengan orang yang kita lihat. Tetapi mulalot serakalaan den. Buku soleh kan di kampung kalian, anak laut kalian di kampung. Sikil utara lagi gosong telaga barat ke. Mau ada salah. Ya, ketika mimpi Rasul kalian ini ia memanggil Rasul secara kala endai. Ia yakin itu adalah Rasul karena Rasul tidak berani setan menyerupakan dirinya dengan Rasulullah. Inilah Rasul dalam mimpi endai ya Rasul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Malah kita kin diloina. Rasulullah dalam mimpi endai orang menyambut. Walam yaltafit ilaihi dan tidak menoleh Rasul yang dilihat dalam mimpinya tadi kepada orang tersebut. Ya, punya noe, sombong nano Rasul lain katena dalam mimpinya. Dipanggil-panggil tidak menoleh. Mula kita kena ilo kita orang menoleh ataupun orang kita tangan si menilo kita ini dua perkara. Pertama si menilo kita tandai. Sudah gelang tak betul gelang tak si Polan nena. Misalnya Pak Kadus aja gelang naya. Sandra nena. Orang kita galeh karena kita dengan menilo kita dai. Orang si Chandran tak subuh salam ya tak galak medan. Orang kita tengen ya. Punya seorang kita tengen iya karena otang kita setanan bayar. Orang kita setanan bayar. Yang kedua, pertama karena tidak kenal, yang kedua salah gelar. Tujuan andai Pak Kadus Chandra, tapi di lona Muhammad atau Ahmad nena. Kalau mau Ahmad gelar nak, yang kira tengah natole. Bisa jadi orang tengah nak pune karena orang sesuai gelar yang sesungguhnya yang didilo. Enak dilona ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah dalam mimpinya tadi tidak walam yaltafit ilaihi, tidak mau menoleh kepada orang yang memanggil. Maka ia merasa ya punya noe katen. Bertanya ya Rasulullah, hal anta alayya kadban? Apakah engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Punguhun kau aku ya Rasulullah? Karena ketika aku baca dalam hadis nina mulai isi ketika mendengar Rasulullah dalam mimpinya, maka itu adalah Rasulullah sesungguhnya. Kali jawab Rasulullah mengatakan ketika dilakukan andai, apakah kau nak punguhan ya Rasulullah? Jawabnya, dah aku punguhan. Jawab Rasul, mana mungkin aku marah kepadamu? Kenal saja tidak. Kuleno aku punguhan mamu kutandai pada ko tai sing gelang, tai sing konen. Kemudian dijawab lagi dalam pimpinan lain. Bukankah ulamamu mengatakan, orang para ulama mengatakan bahwasanya kenalnya engkau kepada umatmu melebihi kenalnya seorang ibu kepada anaknya. Ya kira melalui salah kalak umat anaknya 12. Ya kira tandai nak beri anak neng. Tandai nak, kata tandai nak kan ayah yang melahirkan. Karena ia yang mengandung, karena ia yang membesarkan. Bukankah ulamamu mengatakan kenalnya engkau kepada umatmu adalah melebihi kenalnya seorang ibu kepada anak-anaknya? Kata Rasulullah, bal saddaqu, apa yang dikatakan oleh ulama itu adalah benar. Tuh menemi, tapi kune kona ku tandai. Selawat kalau kau pernah bangku, kata Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, kenalnya aku kepada umatku seukuran selawatnya kepada aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap bisa mendapatkan Rasulullah syafaat Rasulullah kelak dikala ditimbang amalan kebaikan kita lebih baik amalan keburukan kita pada kebaikan kita. Kita berharap dimasukkan surga, tetapi kita malas mengucapkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira dapat syafaat apa orang kita? Jelas mudah. Kue saudara, karena kata Rasulullah, ukuran aku mengenal umatku adalah seukuran selawatnya kepadaku.
Maka asa ulang sia-sia pada bangin yang berbahagia enda. Pada bangin yang berbahagia enda, kundul tak enda dianggap sebagai amal ibadah zariah kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Adik ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, ulang kita mela karena hari ini yang kita akan harapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ulang betul, kalau kita di potret malaikat aneh. Ustaz ini kamera 360 pada menyebar. Aina potret malaikat yang kita yang malaikat tersungguh mono. Dia semua orang tertunda. Maka mari kita berselawat. Asal kita tangan ditandai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, baik yang belum kawin maupun yang belum sunat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia bangun dari tidurnya, ingat ia lagi benar menandai. Maka setelah ini karena godokan Rasulullah, kenalnya aku kepada umatku adalah seukuran selawatnya kepadaku. Utandai umatku mula selawat yang aku mula udah utandai kata Rasul. Maka disendi ia memperbanyak selawatnya. Diajam kena, diniat kena dalam Athena minimal sedawai sedabangin berselawat ia 1000 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangin selanjutnya udah meyatole mudah ia berharap berjumpa dengan Rasulullah. Bagi yang bedam mimpi berjumpa dengan Rasul. Ketika mimpi ya, dalam mimpi ini orang nenek ia yang mengusulkan Rasul. Tetapi kata Rasul, bagian waren mau tandai kuna, gelah musipolan, gelah bapakmu enda, gelah umatmu sipolin, nenekmu enda. So mimpi itu keturunan dijawabnya. Bahkan ia sendiri udah hafal gelah neneknya so itu keturunan. Maka enda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan cinta ya banta. Mula kita selawat mana? Mula oda ulang haha. Lamdao eluta tidak akan pernah kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak ketika kita meninggal dunia dan ketika ditimbang amal kebaikan kita dan keburukan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata-kata penghormatan kami. Ya kenangan kira aku nemo tertuduh. Kalau mau tertuduh selesai. Karena aku memang soaken. Seluar yang lalu memang kegiatan mengajar dan lain sebagainya. Jadi mulai stok kanan, mulai tertuduh. Kalau kode ini bagi si bagi. Kalau kode ini, orang beda kan pintu kode ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surga. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati dan kami muliakan selaku pimpinan desa di desa Gosong Telaga Barat atau Anak Laut, yang kami hormati beserta dengan sekdes yang lain memberikan kata sambutan yang sangat luar biasa. Kemudian Begimang yang kami hormati Pak Kadus, Kadus 1, Kadus 2, Kadus 3, Kadus 4, Pak Kadus. Kemudian Begimang Kaur Pembangunan, Kaur Karya Lahan orang hafal. Kemudian Begimang yang kami muliakan, yang kami hormati Imam Masjid,
Khatib Bilal, baik Masjid Baitul Makmur dan Masjid Kadewayaranai, Masjid Al Abrar, di satu tetangga. Kemudian bagi mang para ustad-ustad, guru-guru tengah-tana di kampung yang berbahagia enda atau yang hadir di malam undangan daripada ahli bait enda yang sudah kami sebutkan gelahana sada persada, bagi mang yang kami muliakan dan kami hormati, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang lot di kuta enda, di kampung enda, ataupun dari kampung tetangga, atau tah di kenai, tah salam nai, atau ICP yang kami hormati, terkhusus katana kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh yang berhadir membagikan ceramah agama atau tausiah agama tentang khitan pada bonbang yang berbahagia enda di bekas ahli bait enda yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tentang pembahasan khitan pada bon yang berbahagia enda adalah sada hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang termasuk periwayatnya adalah Imam Al-Bukhari. Mula kita baca dalam hadis baik dalam kitab Bulughul Maram atau Fathul Bari yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan bahwasanya sejarah khitan enda dalam hadis diawali bukan pada masa zaman Nabi Muhammad, tetapi jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khitan enda pun terjadi, yaitu pada masa zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita baca sebagaimana kami sampaikan dari dalam mukadimah, ihtatana Ibrahimu ba'da samanina sanatan. Khitan disunat rasulkan Nabi Ibrahim ba'da sesudah samanina berumur 80 samanina sanatan tahun, karena Nabi Ibrahim kalau kahia usianya gedang-gedang, termasuk mulai di kampung ena nenek enda tu kan tua daripada atau nenek daripada yang sunat rasul enda 73 hari usia nek itu telu di Pakadus deh. Jadi mulai kahia usia kalai ratusan tahun, Nabi Adam ini 1000 tahun, maka Nabi Ibrahim usianya 175 tahun. Jika dia disunat, di dalam sejarah disebutkan bahkan disabdakan oleh Rasulullah SAW, umur Nabi Ibrahim dia ada 20 tahun. Ba'da samanina sanatan. Waqtatana bil kudumi, dan khitan itu bil kudum, dengan menggunakan kapak. Kada bapak kapak, karena kan tua usia kok 80 tahun. Dengan apa dia khitan? Bil kudum, dengan kapak. Itu satu pendapat mengatakan kudum itu maknanya kapak. Sarana ini na otang. Kudum itu adalah arti daripada gelah kampung, adalah anak kampung kapak. Mula kita kenden diraja gelah nih kapal sesak, orang kapal sesak ti, kapal sesak. Ini bagaimana kira? Maka dua pendapat mengatakan, Sarah mengatakan khitan Nabi Ibrahim usianya 80 tahun, karena usia nahan meninggal ia 175 tahun. Kalau kita tengah dalam sejarah. Maka di usia 80 tahun ia dikhitan. Karena kalau ia sulit dan susah dan untuk menulis kalau Nabi dan menteri, dokter, modim, modim adalah kampung nak. Maka ia susah mencari modim, maka kapak. Belajaran kanan yang kan mungkin kaya sembilu deba. Melapak kecil kaya kare.
sembiluang. Berapa kali ketika mode kali di masuk di nah di bius kesakin ada terasa. Ruang lokal tu baru mau terasa. Boleh bagian den lebih canggih tuh deh. Kali alat Ustaz laser kali mana? Laser. Tiba-tiba boleh ada alatnya. Kalau terasa sambil main HP dan kali ngopek pelut. Ngos uang. Ngos sahya sudah rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena masa kahiyah adalah masa yang sulit untuk mencari pengobatan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah yang pertama kita baca di dalam hadis atau kita telusuri. Dari orang zaman Nabi Muhammad, tetapi masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berusia 80 tahun di awal ia dikitan. Itulah kitan pertama yang diwajibkan kepada seluruhnya setelah Nabi Ibrahim soh kepada Nabi Muhammad, soh kepada kita sampai pada tahun yang berbahagia ini. Kemudian mulai zaman Rasul ada yang mengatakan, mulai kita baca tentang sifat-sifat Rasul, lam yahtalim katuta mutlakan abadan nena ini, ketika ia lahir kodrakitan. Dalam sejarah mengatakan, mulai kita baca tentang maulid Nabi di dalam kitab Madarisus Su'ud yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Banteni, menyebutkan di dalamnya adalah umur 7 hari disendi mau dia dilihat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Karena pada anak Abdullah anak Abdul Muttalib yang memberikan dia kakeknya. Kulis kakeknya karena dalam kandungan yang pria ayah nanggo meninggal dunia. Maka kakeknya mau menjadi walinya yang berkewajiban untuk menghitankan Rasulullah SAW di usia 7 hari. Ini sejarah mulai kita baca. Kemudian kalian Ustaz manfaat hitan enda kalian tujuan hitan. Ini kadang-kadang sering ceramah tentang hitan tetapi tidak membahas kalian sebenarnya manfaat hitan. Maka saya ulang sia-sia pada buat yang berbahagia enda karena momennya adalah momen hitan, maka kita jelaskan tentang hukumnya. Jadi manfaat hitan enda bagi laki-laki adalah pertama membersihkan sisa air kencing. Ini boleh kita baca dalam kitab Al-Mahalli, ya, atau dalam tafsir oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli atau Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan di dalam tafsirnya, baik dalam tafsir Jalalain, tafsir Sawi dan lain sebagainya. Karena tujuannya adalah membersihkan sisa air kencing. Mula kala yang ora berhitan, maaf cakap na loholi, ia kan loklah na kulub. Kali lah ibu-ibu, bukan ini nah. Kali lah bapak, kulub. Kulub ini adalah maaf seribu kali maaf adalah kepala kemaluan yang belum dipotong itu namanya kulub. Sehingga mula orang yang terputus secara hukum, maka ya hukumen. Orang makin kita menjelaskan. Karena memang enak dibutuhkan di masyarakat. Karena membersihkan air kencing yang sifatnya najis pada kulit, kepala kemaluan atau maaf cakap naenda kalilah nih senapak angin leholi. Karena apa? Karena untuk disucikan. Mula ya, orang dipotong enak maka dia akan menyimpan najis. Cakapnya najis akan tersimpan ketika kencing, maka berada di balik daripada kulit itu tadi. Maka dibersihkan dengan cara dipotong sampai kepada batas haspahnya yang dahulu. Maka cakapnya ini ya Bapak Ibu. Kemudian tujuannya ada asas sahnahan sembahyangna. Makanya dalam Islam anak-anak yang oleh dikerja, mula kita kampung-kampung kahiyah tah begini orang ni kampung entah begitu orang begitu. Orang anak-anak orang kena begitu depan ni. Imam belakangnya orang kena pakai anak-anak. Kuning orang sunat ni. Belum kamu hitam, maka jangan di depan. Kenapa? Karena dia masih membawa najis, belum terpotong daripada batas hitam mandai dalam keadaan najis. Maka dibersihkan. Kalau gunanya Ustaz dibersihkan ini karena ketika seseorang melakukan
bersih ini, sembahyang na udah terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kau pada Ustaz Tuhan. Udah dalam fikih disebutkan, mula kita sembahyang harus suci badan, lebih perkara badan, pakaian dan tempat. Badan gaya maya. Mula orang suci badan, maka tidak sah bersucinya. Mula orang sah wudhu'na, orang sah sembahyangna. Mula orang sah sembahyangna, maka orang diterima amal ibadah. Sampai kalang kenen. Dia maksakapna ia perupok. Ini contoh dah, kalau ada belajar fikih. Maka Nina ngomong sampai kemang pernah lagi Ibn Ruslan mengatakan otak urusan pakajang cibukan. Ibn Ruslan mengatakan man amila bilang ilmin fahuwaradun. Siapa yang beramal tanpa ilmu pengetahuan maka amalannya ditolak. Maka mereka kalau kadang sembahyang iya idok nasa sembahyangna tetapi orang sah sembahyangna kune misalnya ia pengupok sambil kudul mengupok iya tembus mo untung upok na enda ini olisna maka karena ia hanya soal bagas yang orang soal lewat lutut tapi di lutut na enda ketika ia sujud atau ruku maka teridah batas aurat laki-laki daripada pusat lutut dan diantaranya. Orang pusat kan lutut kecap, lutut pusat, lutut yang lain haka-haka. Pusat, lutut dan diantaranya. Ketika teridah lutut dalam sembahyang atau boncit dalam cakapna atau pada naeda yang disyariatkan di dalam hukum, maka kuliah sembahyang ini jelas dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tidak memenuhi persyaratan. Orang dosa mana kita tanyakan no, apakah kepada Tuhan? Maka perlu belajar dan belajar. Makanya di dalam menuntut ilmu dikatakan menuntut ilmu itu diwajibkan semenjak kalau lahir di dunia ilal minal mahdi ilal lahdi, dari boyan dari anggun naik sehingga yang lahat. Ketika kita dicabut nyawata meninggal dunia kita baru mau ada waktu kita untuk belajar. Jadi kuliah di kampung kami ada ya cari guru yang bisa mengajarkan kita. Apakah itu fardu ain, apakah itu fardu kifayah dan lain sebagainya. Karena kewajiban kita. Jika nak bataskan Ustaz setelah kita menadingkan dunia enda atau menghembuskan nafas terakhir. Jadi enda menggunakan kita sunat rasul. Enda bagi dovoli. Mula ahli baik enda yang sunat enda nak ada dua putih. Adik dari Rafiadi, santri kami dari Wasilatul Najah. Ada punya hukum Ustaz. Kita bahas. Kemudian kalian lagi gunana, kalian toleh gunana untuk menghindari berbagai penyakit. Karena mula kalau oleh sunat enda boleh penyakit. Makanya melelat kalau kahangan, maksudnya kahangan, anak-anak den, kahangan yang go. Maaf cakapnya aku melubangnya buang air kecil BAK susah. Apa obatnya? Sunatkannya cepat langsung sehat lagi. Karena memang manfaat daripada ikan itu adalah membuang bermacam-macam penyakit. Kemudian bagaimana pandangan mazhab terhadap khitan laki-laki? Seluruh mazhab, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Hambali, Ustaz Hambali. Kasih sama kalau Masjid Baitul Maqmur lagi Pak Imam yang utang. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi menyatakan bahwasanya khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Keempat mazhab yang ada pernah menolak bahwasanya khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Jadi pertanyaan, Ustaz, mula khitan apa hukumnya? Ini adalah bermacam-macam pendapat. Sebagian mengatakan bahwasanya sunnah hukumnya khitan bagi perempuan. Lemah yang mengatakan wajib. Maka ya orang yang mengatakan makruh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang khitan lagi. Selanjutnya, kalian tujuan khitan enda. Khitan enda mula kita kampung baik laki-laki maupun perempuan wajib bagi kedua orang tuanya untuk menghitankan. Mula sanggup kita motong manuk. Maka dalam beberapa katakan biasa kita dokter nih.
Ilah ko kami misapuke kalau saling umagah na hindi. O kami misapuke kene orang lot disendi. Kunya bahasa ni pagadu. O kami din misapuke tapi orang kami simbak kene. Jadi kami tadingkan umagah kami enda. Jadi ingat adik kami pada waktu enda anak kami sudah kasulkan enda malam pertama ini tertuhu malam kedua ini menangko malam pertama ini menangko kemudian ini tertuhu kemudian nahan mengiratawa kemudian nahan pulung binaga pulung mangan pulung malak bang kini kata kami begini menghapan kami dikeluarkan tertanda benda mahuli banjir dan sanksi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ohena adalah untuk memeriahkan menyatakan bahwasana kita hadir. Dia mengatakan bahwasana anak buah kusunatkan. Bagaimana menikah? Punya asas sunat kaitan dimeriahkan. Bagaimana ketika menikah ada dimeriahkan. Asa itu kala enahan anak-anak kena bonceng. Orang dah kena, namun kawin ni orang dia sudah cari lagi kawin yang gue. Gue selalu melalakan yang ada, itu. Orang ditangkap, terakhir, pokoknya tangkap 2 kali itu kali kena adat. Maka sunnah hukumnya kita umumkan, kita siarkan baik kaitan enda sunnah asal kalah. Mula ibaratnya ia pandai baca atau bisa ia menjadi imam, kita persilahkan ia menjadi imam. Atau malah bagi sunat anak-anak dan dia belakang goya sunat mungkin di depan situ. Maka sunnah hukumnya disiarkan dan diberitakan kepada orang lain. Nah, kemampuan tak sanggup kita ikan asin, kita hidangkan ikan asin. Jadi judulnya naik kuno mangan kuno malam. Berarti kalau ada kemangan, buah kita. Kalau orang kencang kan, ini orang namang kalak gue emak, potong nabing kambing mohara, iribe, kakalnya boleh akan sebab, ya kan lagi. Udang sayuka lah. Nah, kita ke kampung kadang-kadang suka lah mengincangi. Bagi bang ibu-ibu, orang hati ke. Mengincangi suka kita kalau mengincangi. Ini makanya kuliah perintah maaf kene. Sebelum kita jauh berlayar melelotkan kata-kataku yang menyinggung perasaan kene ibu, bapak-bapak mohon kiranya diberikan kemaafan. Kalau nahan di sini kok, nak lauskan bersama ni kan sebabno. Oke, salah jawab. Jadi setawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak salah satu adalah sebelum khitan memberikan nama yang baik. Termasuk ketika ia lahir, mula doholi kalian ina mula mampu kita ya diajankan, bahkan wajib diajankan di telinga kanannya dan diikamahkan di telinga kirinya. Nah, kemudian mula kita mampu umur 7 hari atau paling lambat ketika keluar ke taring 3 bulan ke taring ibu. Nah, pengalaman saya ibu ini. 40 hari itu masa berdapur, masa ke taring, mula kaya mengkunduli kaya ni nak, mengkunduli ni orang itu, mengkunduli api. Mula begini hanya bagi tenaga suntik yang kerja bisa begini kalau istilah kaya ketaringan. Kaya lah nak ketaringan, tidak kahwin nak. Mula kaya orang ini tak kuning, kaya mana? Jamu. Jahil Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak selain daripada berkhitan enda, khitan itu kewajiban orang tua. Lepas kewajiban orang tua adalah menghitankan anak. Selain ini adalah memberikan nama yang baik. Ketika selesai berdapur, sudah sanggup ya hakikah. Mula anak doholi 2 kambing nak jantan sisa mangga pulang menganahan terang janggut ya ini macam ini oleh tengah janggut sekarang dia sohena mendengar tahun nak kalau kita ada begini
tengah jangkut kalih dai, jangkut kambing dai, kemudian tengena bauna. Nah, jadi ciri-cirinya ahli lain, mungkin bakal bisa ahli ya. Ulah mampu dua kambing, itu anak dahuli, itu disunahkan. Ulah anak dua usah ada. Boleh saya bagi mau. Ulah anak alu nih, yakin bagi mau. Begitu hukum. Ya, adil ittiba nih. Kemudian kada dewanai sunnah memberikan nama yang baik. Kata ulama, li annal asma'a fahuwa doa. Karena gelar ini adalah doa. Ada Bapak Ibu, gelar ini adalah doa. Li annal asma'a, karena bahwasanya nama bahwa doa, maka itu adalah doa. Maka bagaikan gelar anak, gelar yang mengandung arti yang mending. Karena melayanahan ini loh malaikat. Sada-sada yaumul hisab, yaumul mizan, ini loh hada-hada. Si Polan ini nak, boleh mendelah anak ngomong. Boleh mendelah anak, amat. Kain mendelah anak kesuk. Oke, beginilah ya. Pada saat ini lahirnya jauh, pahalang naik kesuk. Tolong pak ya, ini dah kesuk, hamil pada si buka kesuk. Dapat ilmu. Ketika yaumul mizan, yaumul hisab, kesuk, masuk ya. Tanya timbang, ini biasa timbang sawit, bondol. Apa mahal bondol pada satu janjang? Karena begalak, karena aku begini bondol. Janjang orang bilang aku, kasi ko na tanggap, orang cakap na tumbak, ada. Dari kilo, kesuk, masuk kesuk. Kira-kira aku nih, melaya atau dari kilo belah nih. Melaya, ide salah. Ayahnya, ide salah. Umatnya, ide salah. Walinya, kasar adalah anak-anak yang tidak ada unsur doa. Karena kata ulama, kata Rasul mengatakan, di ada asma apa buat doa. Gelah ini doa, baiklah anak muslim mendena. Baiklah anak si mendena. Nah isya Abdullah. Belakang yang mereka kalah, kemudian gue galak berebut bahkan artis. Moga gelah anak ini gelah Nabi. Gelah anak Ibrahim, gelah Musa, gelah Khadijah, gelah Siti Aisyah, gelah Isa Hamzah. Mula gede, mula kahnya mela kalah. Mula Arab nong tidak nolak. Kan supaya anak musik keren-keren lain. Kemudian berikan kepada anak nama yang ada unsur doanya, karena anak-anak terbagi kepada dua Bapak Ibu. Yang pertama disebut dengan anak yang soleh, adalah anak yang soleh. Yang kedua anak yang salah. Berarti di sini ada soleh, salah. Maka kuliah celana tergantung ketuana, umat bapaknya mendidik. Ulang kita lakukan anak penting elen Pak Ustad. Oda sekel ia maca, oda sekel ia sembahyang, oda sekel ia sekolah. Ulang salahkan semata-mata anak. Dengan mang lebih inang na bapakna. Mungkin bapakna setan, umakna iblis. Cek ya. Nah, cek ya. Lari teng kami nih. Nah, ini minta maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mau anakku lompat. Kadang-kadang lain gelah anak 4 asa-asa. Ujung nadus gelah nabi nakatana. Sada Jackson, sada Klakson, sada Tokson, sada Apitson. Jadi kita lakukan mangan, pasukan son masuk mo, termasuk mikrofon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah salah
Orang salah tapi orang unsur doana. Tidak ada unsur doana. Jadi mula kita baik sesuai dengan kalender pun ya Pak Ustaz. Jadi apa dah? Jadi Januari lah anak Januari baik anak Januari lah yang anak Januari Februari baik anak Febrianti lah yang anak Maret lah anak Mariani kemudian maaf sorry bukan lihat hati untuk melukai hati tetapi inilah kenyataan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah anak-anak bulan Juni baina Juniadi. Juniadi, God, then. Lah anak-anak Juli baina Juliana, Juliani, Juliadin, Juliardi. Lah anak-anak Agustus baina Agus Riyadi, Agus Riyandi. Agustina. Lah anak-anak Oktober baina Oktomaniani. Mengbulan. Lah anak-anak Mei. Salah pada Pak Ustaz. Orang salah. Cuma orang mendek kena dilongannya. Weh, Januari tu kan. Aku. Siapa yang Januari? Malah aku Januari. Ini dia ni. Dah sempat orang Islam. Kot-kot. Weh, kot-kot lah. Waktu yang lahir musuh kot-kot. Itu anak kot-kot. Mahal waktunya harga ni. Makanya anak kot-kot ni. Makanya bagaimana Ustaz? Berikanlah nama kepada anak yang ada unsur doa. Ya Allah kerja tawa ini tapi kau mau kalau lah anak ke kot-kot mo keh mo cikok mo mengkala mo kacakan mo. Jadi ganti. Ganti. Semua tertunduk dah. Cocok mang Bila anak-anak itu jok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat nama anak yang berdasarkan ada unsur doa. Dewa orang-orang begitu. Dia kalau naja Quran. Wa ma kana minadh dhalimin. Wah, mantap banget ya. Bagi anak undahan. Kenapa deh? Quran lain banget. Jolimin kenalan. Jolimin itu anak. Kami lagi ada. Bilang disebut tampok. Dan dulu. Kan ya. Maaf coy. Bukannya hati melukai hatimu, tetapi kenyataanlah yang berbicara. Masya Allah. La ilaha illallah. Aduhai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkala Jawa ya, kayaknya anak-anak biasanya Sudiono, Zolim Sudiono, atau kayak mana? Trisno, kayak mana yang mana? Armuko, yang mana? Karun Armuko, Firaun. Punya sebagi ada aturan nih. Terkenal mami nih, bagi nama tadi Firaun, Karun nih. Punya apa? Setiap ya rumah bagi Karun nih. Dikit-dikit lah tanah. Kalau kalian menelusi goya bahkan anak laut ya, lalu mengkail gak bahkan laut, kemudian goya panikan laut bangun. Kalau pandai goya, racik kita. Lalu mengkail ya, buat nak kendai goya dah, mengkail racik, mengkail bistang. Tiba-tiba lalu di harta kalian adalah nih harta karun. Padahal karun orang ditarik anak laut cuma tidak kenal hutan. Asapun dia bagi kalau dia kenal hutan. Doa ini doa teguh dan penting. Karun diri adalah kalak yang diberikan rezeki oleh Allah tetapi tidak dipergunakan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu doa. Nah kita doakan dia untuk doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lekah ya, ayam bersinggung ahli baik enda.
Lekahnya imbangku di Mustafawiyah karena aku pesantren kelas 6 kelas itu di Mustafawiyah aku Purbabaru. Mula kita nak laut di kalian Padang. Sebelah kanan sebelah kiri ini lut tak 3 hektar ini pesantren gubuk-gubuk kede. Maka di sini Mustafawiyah itu pesantren Purbabaru. Belah ada imbangku, belahna Argentina banjir. Belah tuan rumah, belahna kalian. Saya ingat aku. Banjir kecil orang ke Argentina. Ini asal boleh pergi. Usomo. Jadi aku heran. Potongan imbangku yang lain dia belahna Muhammad Farabi, Muhammad Al-Abbas, Muhammad Kalimanai, Bahu Dewa Umar, Dewa sisa nade kuso, kure asal adalah Argentina banjir. Jadi lo kena ya jago baca kitab, jago ya nausor, apa dia dunia? Al-kalamu waladzul murakabul mubidu bil wada'i waqsamuhu salah satu ismun wa filun wa harfun ja'ali ma'na fa ismu yurabu bil hamdi wa tanwin wa duhuli alif wa lam huruf bil hamdi wa hiya min wa ila an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kafu wal lam huruf bil kasami al waw wal ba wa ta wal fi'l yurabu bi kat wal sin wa sawfa wa ta ita sakiyati wal harfu ma la yaslu ma'ahu dari ismu wala dari itu. Apa lihat? Tapi telah landai Argentina banjir. Hukum soya, anak ulama katakan, tapi itu dosa. Saya mau kita baca kita. Doa kelas mah. Pas kami sedang tugas kundul, boleh sebelah Argentina banjir. Ilah posisinya belasan kita kan sekelas. Ikahia, ya waktu aku lahir ini kebetulan main bola. Entah Spanyol Argentina main bola, ternyata Piala Dunia menang oleh Argentina nih. Kemudian posisinya waktu ini terjadi banjir besar. Maka saya berlaku Argentina banjir untuk mengenang bahwasanya lahirku ini pada masa ini main bola antara Spanyol dengan Argentina, menanglah Argentina. Kemudian pada saat ini terjadi banjir besar, hatana kalak melestunan, maka di sendimang aku oe-oe. Tani saya pulang sama dunia. Maka untuk mengenang ini, bapakku baik mau berlaku Argentina banjir. Begitu ini, uang biasa, tapi tidak ada unsur doa. Salah pada Pak Ustaz, ada salah. Jadi ganti lah. Ini jalur ya, satu bentuk ini orang. Ya, minggu tu. Segen sepuluh. Punya saya bagi karena nahan akhirat akan diminum. Orang makin hangat yang ini. Ini karena pertama aku mengundang Ustaz Kenda dan terakhir. Ini saya bagi, aku mau kesinggung nama, aku singgung apa singgung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan. Boleh enggak Ustaz? Jadi orang Ustaz, gelahku gelah suamiku dibesarkan. Jadi orang ini. Jadi. Tapi hati-hati. Ya, ulang nahan salah gelah. Gelah istrina Lili. Istilah istrina dalam kampungan. Ada maaf. Yang kedua adalah suaminya Irfan. Irfan ada Irfan. Oke. Saya cuci tangan. Jadi ini. And then, mana lah? Irfan. Digabung antara suami, nama istri dengan nama suami, gelar istri Linde, gelar suami Irfan menjadi Lipan Peneren. Naud. Berapa lagi? Oh iya dong nih. Jadi kalau digabungkan menjadi Lipan. Ayo menjadi nih. Ada lain nama suaminya Leman den. Ya aku kira nih Leman. Nama istrinya Toibah. Ya kan? Leman dengan Toibah. Sudah disambungin menjadi Letoy. Kayak mana? Letoy. Ya nanti kita berisi lolo tong bilangnya dan nono jaga ajona nih padahal mau sengaja menjaga ini gelakku gelak suami itu gabungin nih leman sama bapaknya
toibah adalah istahina menjadi leto. Kalian mak leto yang mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau buat nama anak, datangilah para ulama. Wah kita dahi ustaz. Kue dahi ustaz itu ada di bahasa Arab. Kita itu arti bahasa Arab. Bahasa Arab itu artinya. Datangi ustaz, datangi ulama. Nah, kita datangi ulama. Coba kita datangi ulama, Net. Nah, kita datangi ulama, kita tahu ke anak kami pesantren. Wahai anakku, mula aku giat gua bumbu, bapakmu bumbu, umakmu bumbu, kona giat ulang bumbu. Itu orang tua. Lalu kan tua kira, aku pulang sekolah, bapakmu pada sekolah. Gua mau. Nah, baru kita bumbu lagi. Maka karena datangkan kepada ulama, datangi ulama. Jangan sembarang buat nama. Nah, kita pandaikan bantah, dia keren. Ilmu anakmu ya, kembar ya. Nah, dua adalah anakku. Karena kata pemerintah 2 anak cukup, nggak boleh lebih. Yang penting sejahtera. 2 anak cukup ditanggung. Kemudian dapat program KB, 1 orang 500.000. Dapat bantuan dari kepala desa BLT, bantuan langsung tunai. 2 anak cukup. Anakku cuma 2 Pak Ustadz, 1 penong, 1 pesong. Uang anak penong ada, pesong ada. Kira-kira aku nih, belum mati lah bisa doakan penong dan pesong lain. Doa anak adalah namanya penong, pesong. Bagi mempangin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angat ya. Lah, itu sebalik kami ya. Kalian mau. Kemudian bagaimana anjuran Nabi? Kalian ini berikanlah pendidikan kepada anak-anakmu. Siapa yang memberikan pendidikan kepada anak-anak? Adalah ibunya, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kata Rasul, al-ummu madrasatul ula lil aulad. Kayak ini. Ibu adalah sekolah yang paling pertama bagi anak-anaknya. Isi semendena mengajak maca Pak Ustaz. Semendena mengajak maca adalah umakna, inangna, cecekna, rahapu. Ibu semendena. Ayo orang ya kita kali lah mahal kita tahun kan. Ini nahan. Orang kalau lancar yang nahan maca, tahu kan? Apa boleh kan bisa yang mendidik dia adalah ibu. Kira-kira di sini banggen kata-kata ibu-ibu pandai mengajak maca. Pandai emang ibu-ibu maca. Bawa apa kan semua? Andai, saya pandai ibu-ibu. Ibu-ibu nak pun saya non. Itu mau tembak ini. Jadi ibu adalah sekolah yang paling utama. Enak anak sekolah pandai maca. Ini salah lah ibu. Ini salah suami. Kasih pilihnya istri pandai maca. Karena Rasul menganjurkan al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ingin Nabi istri nandai artismu. Kalau yang berarti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dengan ibu? Hal sepele, umak-umak, ibu-ibu ke kampung. Kalian belajarnya baca. Mulai baca mengangkut anak. Dan dia kalau mengangkut anak, ibu-ibu, kita memang dia bahasa kampung. Ya. Udah teh moti, bicara teh, tekan kainnya cokan, langsung melugi usia, melugi. Ya ini, atau mengangkut anak, mengayun anak. Nah, kalian usahakan mengayun anak ini
adalah sambil memberikan lagu-lagu yang baik, yang ada unsur doana, yang ada unsur pendidikannya. Karena al-umum adalah sebuah dari aulad. Kayak ini nah, di salah satu mengaku anak. Nah, kita ajakkan, apalagi yang perempuan makna guru TK atau guru SD atau guru SMP atau guru maca atau guru TPA atau guru pesantren. Nah, kalian contohnya misalnya, harus boleh sambil mengaku anak. Nah, belakang kahia. Nah, mengaku anak. Kayak lagunya anak-anak Nabi ada 7 orang. Terus hafal. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Terus ibunya bernama apa lagi? Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abdul Thalib. Terbukti kan? Anak kita anggun bedok, kemudian hafal ia belah-belah anak-anak Nabi. Coba kita silakan. Dari ibu-ibu, anak-anak, ini bapak-bapak khusus, tua-tua. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, kedua, mailnya, oh kayo Nabi, mail ni kita ino, ada apa? Mail ni, oh kita anak Nabi mail, ya ino, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh kecil nahming adalah ketika menidurkan anak, ketika kita memedamkan anak, menganggun anak, ibu-ibu sudah bisa lakukan hal yang sepele tetapi bermanfaat nanti sampai dia dewasa. Nah, contoh misalnya lagu-lagu yang baik. Mula kami kahya mengatakan TPA atau di kadeh santren, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya. Apa? Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, di kota Mekah lahirnya. Sesudah dewasa diangkat menjadi rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Anak bedem hafal ia gelah Nabi ise, gelah makna ise, gelah ayahna atau bapakna ise, jika ia dilahirkan, kemudian siapa yang mengangkat dia adalah Allah. Siapa Allah itu? Allah yang maha kuasa, mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Ini lagu yang ada unsur doana. Pada zaman dahulu kala, zaman ini kemak ya, lagu ni suka Allah kena takal. Ini mak. Pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Isilah nama Nabi Muhammad namanya. Pulang boleh takal. Nama bapak nama isi. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana dia lahir mak? Di kota Mekah lahirnya. Sesudah dewasa diangkat menjadi rasul. Isi mengangkat benci
anak laut, Sekdes anak laut, Kadus anak laut. Tidak. Camat Singkil, Singkil Utara itu Singkil. Camat Singkil Utara, no, nih. Oleh Allah yang kuasa, Allah yang mengangkat dia, yang kuasa, pencipta alam semesta. Isi Allah ini pencipta alam semesta. Tauhid yang diajarkan kepada anak. Kalau kamu nilai fardu ain den, Pak Ustaz, Pak Imam, udah fardu ain den, kamu kampung den, aktif memang ya. Nah, kali kajian lah. Wujud artinya ada Allah Ta'ala. Kamu mau ngajian begini? Wujud artinya ada Allah Ta'ala, maka mustahil tiada. Ini kayak perempuan ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Sambil mangkuk anak. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, dan barang di antara keduanya, dan patut bagi mukmin mengingatkan bahwa Allah Ta'ala itu adanya. Kan bagaimana? Jadi memang ya bagi Pak Ustaz, Pak Kadus. Ustaz makanya ada belen Ustaz Anama, Kadus Anama. Kenapa namanya ada hasilnya? Pasti Ustaz ya. Ustaz. Kadus namanya menjabat dan bagian. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan anak dengan lagu-lagu yang ada unsur sekolah atau unsur pendidikannya. Anak bedak diulangi oleh anak bedak, kemudian ia hafal tentang ilmu ketauhidan dan mengenal siapa nabinya, siapa ibu nabi, siapa anak nabi, siapa ayah nabi, di mana dia dilahirkan, di mana dia diwafatkan, dan siapa yang mengangkat dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kecidai pasang si mempelai kaya gelang nih, anggun anak ini kaya gelang. Polar. Kaya gelang nih. Polar. Polar palar, itu polar raya bagian gelang. Tekan ada tombolnya itu, tombolnya, tekan tombolnya, masuk kencok, sap, baru buat sepeke, masukkan plastis. Anggun anak main polar, main plastis, lain, panggil aku si Dablay, abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Dari anak lain jadi hantu. Kenapa? Karena lagu lain. Aku dah anakkan, mudah malam minggu, oleh begitu. Kadang hari maghrib gue laus, balik ni hapus, patang gue subuh baru balik ni. Kadang ini panggung na lain. Sito kira ibu, lo nasalahan ke anaknya aku Pak Ustaz, jingil mo ako anaknya, kali kulokan si Mendena, udah sekel ia mengikuti aku. Orang masalah nih ibu, salah muka hijai. Anak muda yang kumahan beria. Tahu kena komunisel. Cuman pulang si kau ucang. Bagaimana kira? Mandiri ini bakal Jawa lain bagi sekimas mula polar lain. Angkut anak si model-model bagian lain. Baru masuk kena plastis. Aku rapopo itu. Aku rapopo. Lalu gila guna. Aku rapopo. Kenapa kan anak pesantren? Paling yang kami hafali darah banyak dari daripan bahwa dari bunuh zakama derubun idrit lata derit tidak anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak enak punya sikapnya adalah ya kada yang kita ajakkan mana. Panggungnya pendai orang mending, maka orang mending setelah dia dewasa. Jadi masalahkan anak. Kemudian kewajiban orang tua terhadap anak tole kade.
Kali ibu, ini bapak-bapak, dari kewajibannya adalah mengerjakan anaknya mulai dahulu, kemudian mengajankan di telinga kanannya, mengikamahkan di telinga kirinya, lemang kalak disuruh yang kamat, balano takbiran no, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pulang mulai haji, karena suruh ya, ajan ke anak mula ko, alat itu di YouTube, ada tiba, semua ajankan balano takbir no, takbiran, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka bagaimana disunahkan? Diajarkan di telinga kanannya, diikamahkan di telinga kirinya. Diajarkan mana, wahai anakku? Jika saja kita mengajarkan anak baru dilahirkan, anak yang belum berdosa, bahkan anak ibu dilahir ya, maaf cakaplah, ujilah di dunia tangis-tangis ya, kemudian diperhilikan, ditempi atau diajarkan lebih sebelum kare aktivitas yang lain, kare asa ingatna Allah Ta'ala. Maka Islam ini sempurna mengajarkan kepada kita. Ajarkan kepada anak, kita ajarkan di telinga kanannya, hayya 'alas shalah, ada DKI ya, di sini ajan hayya 'alas shalah, mari kita salat. Kita ajarkan kepada anak itu sebelum dia mendengar sesuatu, karena anak ini seperti kaset yang masih kosong. Kali yang kita ajarkan itu yang akan diikutnya. Maka orang kira-kira anak-anak bagian lebih pandai dan diamin HP pada yang inang. Percaya ke orang? Yang kena main game kaya, skuter mau ni nak skuter, kaya kau ni, apa kecewa ni kita ni, center, skuter kaya, tak mana gitu, lagi, pada anak-anak HP, Facebook, Twitter, WA, TikTok, kaya mana? Paling dia paling nanginang. Kenapa? Karena anak-anak itu cepat dia menangkap. Main game, segala game itu aneh. Nah, maka ajarkan kepada anak dari ini adalah sesuatu yang baik-baik. Kemudian melandai kewajiban ayah atau bapak, ya, atau didahului terhadap anak-anaknya adalah menyunat kena, menghitan kena, mengadan kena, mengiqamah kena, mengakikah kena, kemudian mendoa kena, main acara semampuna. Mula sanggup ia ikan asin, ya ikan asin. Mula orang sanggup ikan asin manuk. Mula orang sanggup manuk kambing. Mula orang sanggup kambing lembu. Orang sanggup lembu lobo. Orang sanggup lobo gajah ya, orang panganan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia itu kewajiban orang tua memberikan nama anak yang baik, menghitankannya, mengajankan dan mengikamahkan, mengakikahkan. Mula silwahuka deh tugas ibu dari mengajarkan mengaji Al-Quran. Yang selanjutnya kewajiban orang tua, yaitu orang tua perempuan terhadap anaknya adalah menyusukan. Kalian ibu-ibu, ibu-ibu, nggak tentang kayak menyusukan, menyusui. Kayak dalam Al-Quran. Nah, maka ulanglah cepat-cepat kita menyusukan anak sebulan atau 15 hari goya. Bukan susu lembuno, susu jengkau. Kailina susu jengkau, aku dan kau. Kailina, aku dan kau suka jengkau, aku dan kau anak kerbau. Kalau oke ya susu anak-anak lembu mau. Yang dah sebaik kita susukan, dan setelah ini lembu menyusukan terakhir, ya bagian lembu menepaki. Ya, ruha kada ya Ustaz. Kalau orang laki hari niku 10 nina, 10 niku 1000 nina. Ya wen orang anak mi, anak ijengo. Anak kerbau, dia menyusukan. Kalau saya bagi ya susu jengkol dari. Aku dan kau suka jengkau, aku dan kau anak kerbau. Bagaimana kira? Bulan dan 3 bulan dia menyusukan ibu.
Tuh, nah. 2 tahun ini, tahun yang kedua. Dalam Al-Quran disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kayak ini. Kira ahli bahasa Arab ini. Liman arada ayyutim marada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ada artinya wal walidatu, dan seorang ibu yurdikna, menyusukan, ia hendaknya ia menyusukan auladahunna, anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, haulaini kamilaini, 2 tahun secara sempurna. Ulang lekala, kali kala, ulang lekala anakmu untuk minum susu ASI, kada ASI, air susu ibu, sampai kata Allah haulaini kamilaini. Allah mengatakan ini bebo. Otak Ustaz Pakajang naik. Bisa mengatakan Allah dalam Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, 2 tahun secara sempurna. Mau paham berarti kalau kita mendidik kamu wujud patuh ya, jangan kelena kance, asap kelelai ce, asik kelia. Gue janganlah ikuti kali yang didokkan Al-Quran, susukan ia 2 tahun secara sempurna. Tapi mobil belen kemudian menyusu nih. Kemungkinan anak andai. Padahal Al-Quran mengatakan 2 tahun secara sempurna. Itu adalah tuntunan dalam Al-Quran. Maka bila kita baca dalam hadis Bulughul Maram kali ini nanti, bahkan dalam fikih Matan Ghayah wa Taqrib yang disusun oleh Syekh Abi Suja atau dikarang atau disusun oleh Syekh Abi Suja. Kali ini mula seandainya lot anak-anak doholi dah, tapi sangat ada doholi. Ada umur dah. Walau anak doholi umurnya 2 tahun, orang den mangan sesuatu, orang den minum sesuatu selain ASI, air susu ibuna, mula seandainya ia mioh, kadang-kadang den mioh mang, kencing atau buang air kecil, BAK, belum sampai umurnya haulaini 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, syaratnya belum memakan sesuatu, belum meminum sesuatu selain ASI, air susu ibu, maka apabila ia kencing, udah wajib kita basuh. Ini hukum dalam fikih, bahkan ada hadis dalam kitab Bulughul Maram. Cukup dengan dipercikkan bakteri hambing ia. Tapi ulang panganan sesuatu, enan anak orang dah panganan sesuatu, galuh kerja galuh, orang bisa madu kerja setengah rumah paten nak, orang bisa dingin. Jadi hanya air susu ibu. Mula anak bahu boleh Ustaz, mula anak bahu bagi ia lahir, mioh ia wajib dicuci. Ya, mereka no, bagi mau hukum guys. Dan hadisnya dengan di dalam kitab Bulughul Maram, fikih yang berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kasar bagi karena ia meminum air susu ibu kecil. Maka itu tuntunan Al-Quran. Berarti kalau anak ulang jingil, ikuti apa yang disampaikan Al-Quran ataupun hadis. Boleh ke gila, kau tuh tidak mau ngasih kalian di situ mang, mau ngasih memalak mang situ, dalam mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terkadang-kadang ibu tidak mau menyusukan anaknya. Kenapa tidak mau menyusukan anaknya? Karena takut dia tidak awet muda. Biar dia nahan orang yang awet muda, biar dia nahan bapak buka, bapak nungka menulis gantina atau mencari yang kedua dan ketiga serta yang keempat. Insya Allah ya, sempetan titik ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam selanjutnya kan yang diajarkan kepada anak adalah mengajarkan sholat dan Al-Quran. Bila orang kita mampu kian di pesantren,
Darul Hasanah siap menampung. Darul Ta'dib di sini Darul Ta'dib Ustaz Junaid Al-Baghdadi, Darul Ta'dib atau Ustaz Mustayaq Singkil Utara atau Ustaz Adil Khalilin DKI, nah, atau Darul Muta'alimin Tanah Merah atau Abu Salam Batu Korong siap menampung anak-anak. Olah-olah kita mampukan. Darul Hasanah Singkil, Darul Maqibah, Wasilatun Najah siap menampung anak-anak bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bro semua dibagikan. Tadi segenap takkan terus kalian. Ini situ guna orang kali ini. Karena mengajarkan sholat kepada anak dan Al-Quran. Di dalam I'anatul Talibin disebutkan di awal bab sholat jamaah karenina. Di sini diterangkan yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari yang sering dibaca di dalam pesantren-pesantren. Murru auladakum bis shalah. Nah, disebutkan nanti perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan ibadah salat. Ida sab'as sinin, mula engkau anakmu, perintahkanmu anak-anakmu, kata Rasul. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Mula kita baca di dalam kitab Bulughul Maram di mukaddimah, apabila dijelaskan muttafaqun alaih itu adalah sahih hadis karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa sahih hadis Imam Bukhari dan Muslim? Karena mereka tidak sembarangan meriwayatkan hadis. Karena Imam Bukhari mensyaratkan antara perawi dan perawi selanjutnya dengan ia, mula seandainya oleh yang ketemu dengan yang meriwayatkan ini, orang ia segel hanya diceritakan kalah, maka ia harus jumpa, liqa, bertemu langsung. Wal mu'asarah dan semasa dengan kalah yang meriwayatkan dia. Makanya sebuah hadis mulai dalam kitab Mustalahul Hadis Minhatul Umar disebutkannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekuat-kuatnya adalah yang dua ini. Di bawahnya adalah Imam Bukhari sendirian, yang ketiga Imam Muslim sendirian, yang lain baru Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hadis ini riwayatnya adalah muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karenina, murru auladakum bis shalah. Wahai pak, wahai mak, suruh anak-anakmu sembahyang. Hebat peia, biak peia, kali pejabatan na, becinina peia. Mula orang ia sembahyang, ingat mangnahan. Suatu saat dia akan disumbahyangkan. Itu gitu. Macam. Murru auladakum bis shalah. Sehebat apapun kau wahai anakku, mula orang kau sembahyang, sia-sia hartamu, sia-sia belang sawitmu, sia-sia buah botmu. Nanti kalian buah, bot atau apa sah? Sawit. Buah, apa sah buah? Sawit kan buah. Ya dari itu kalau ini. Murru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak-anakmu dengan sembahyang. Kita hendak sekarang ayat kita. Suara bahkan si boleh sembahyangnya. Ulang kudu galak, kudu dirita. Bukan orang di. Nah, juga gak boleh. Murru auladakum bis shalah. Ulang kita dengan ucang galak, ucang tak kita dari pribadi tak. Ketika wahen dan mula seandainya wahen aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya wahen, meninggal dunia. Apakah kita yakin kita masuk surga dengan ibadah sembahyang yang kita lakukan? Sembahyang kita belum tentu. Maka kata Rasul, murru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak-anakmu dengan sholat. Sembahyang pun apa? Sembahyang pun aja. Hebat tekonimu, gue pegepengmu, mula orang kau sembahyang mati konahan masuk neraka. Kata iman aku begini. Orang, dosa. Dosa, dosa. Oke. Murru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak-anakmu dengan salat. Tapi boleh contoh kita manglewi apana, inangna sembahyang, ulang nahan sembahyang ke anak-anak. Umakna bapak nak nonton TV. Murru auladakum bis shalah. Kapan itu? Ijazah bahas ini. Apa sinina? Apabila berumur 7 tahun boleh sembahyang.
Baru yang kedua, ya, wadribuhunna inda asharasinin, dan pukullah mereka anak-anakmu laki-laki ataupun lebahu, doholi maupun lebahu, dabaru ataupun daholi, apabila berumur 10 tahun. Wadribuhunna, pukul mereka itu. Orang dalam artian memukul itu adalah menyakitkan. Kalau istilah HAM, ya ini pelanggaran. Memukul, nah ini penjara, ini memapak dia. Nah, ini perintah Rasulullah dalam hadis mutafaqun alaih. Kuat hadis ini. Di dalam matanya langsung tuliskan lagi. Muru awladakum bisalah ija sama asinin wa ija asaran apa? Wa ija asara sinin pada dibunuh. Pukul mereka itu. Pukul itu untuk mengajarkan betapa pentingnya ibadah sholat. Jadi pertanyaannya, kita ajarkan anak atas sembahyang mau ya kita. Contoh lebih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, terakhir perlu kami sampaikan, melandai nasihat kepada bapak-bapak, kemudian nasihat kepada ibu-ibu, ataupun dari kewajiban bapak-bapak terhadap anaknya, termasuk adalah menghitankan, memberikan nama yang baik, mengajarkan di telinga kanannya, mengikamahkan di telinga kirinya, meladohu ia salah kambing, meladoholi ia 2 kambing yang gosok sehingga ia diakikah, bersambut kita mengkorbankan nahan korban, korban lana ketika merayakan haji. Orang ketekkan akikah. Yang pertama nasihat kita, enda melandai ahli bait atau kita secara umum doholi badohu bapak-bapak bauma-uma, enda kita selaku ahli undangan melandai ahli bait. Apa yang dilakukan ini contohkan ahli bait. Warga enda menghitankan, mudah-mudahan anak yang dihitan enda semoga menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian nasihat kita tamu undangan. Biasanya buwe di antara kita melalui acara walimatul urus, baik itu pernikahan maupun acara sunat rasul atau pekerjaan. Kali buwe di antara kita Bapak Ibu datang kita mencela, kali mana mencela, mengincangi. Nah, bagaimana kira kita dengan misalnya, ya pernikahan itu orang bilang mahal kayaknya ada pelaminan uang mantap baru lena pendai pengirahan su ayah balik ngapain paitai balaki na tes na lena uang kami sama deh uang juga bagaimana kira kami dulu aja lagi tapi nanti goreng ya dong itu tuh ya orang mau bagi ustaz pahan pada apa lagi akhirnya kita undangan. Sering seperti ini niat kalau hapo adalah ahli bait yang mengundang kita ini orang mengharapkan amplop tak, tetapi kade niatnya ini untuk mengumpulkan kita sakit ada bahwa sana anak-anak mau dikerjakan baik sunat rasul menikah ataupun sunat rasul untuk hitan. Pahala niat awal, tapi kalau kita cancang makanya kami ketika peristiwa Isra Mi'raj pernah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Belum sadar kaum, sadar golongan, kala sesiluna dari neraka ya, nanti diperlihatkan kepada Rasul tentang bagaimana kehidupan surga, bagaimana kehidupan yang isi dari api neraka. Dosa kala kenang sesiluna terbuat daripada tembaga, tajam juga sesiluna. Kemudian hawkina awena berdaro, daro, tulpak tak igong na, wala mga igong na, wala mga igong, ito apa ya, sebutkan kanina 5 huruf nama buah-buahan dengan menggunakan huruf kancang nanas, nangka, nuhian, nuhudung, nanghutan. Boleh kare cokon igong andai, cakarna. Paham? Orang yang mencangin, benar-benar cokon net master, bukan yang hati melukai hati, tetapi ini menentukan keadaan. Jadi kalau kita ini neraka diperlihatkan kepada Rasul. Maka mau diawe dengan sesilu mang dari belakang, kuku yang terbuat dari tembaga, mau kinawe dicakar yang mukanya, riba, daro, tembus mihigungna. Jadi Rasul heran, kata Rasul aku heran.
Man, hadza ya Jibril. Maka dibuatkan makna man. Man itu lima yakin. Kalau ma lima la yakin. Kayak man. Man hadza ya Jibril. Nah, ini kajian nafsu. Man hadza ya Jibril. Siapa ini wahai malaikat Jibril? Golongan ini yang mencakar-cakar mukanya, yang kukunya itu terbuat daripada tembaga. Tembaga mana? Sejenis besi tapi otak besi. Mahalnya tembaga pada besi. Buatan tembaga pada besi. Cakar-cakar. Kata Jibril, malaikat Jibril, haulai, itulah mereka alladzina, orang-orang yang suka mengumpat kala, yang suka mencela orang, yang suka menjelek-jelekkan orang, yang suka mengincangi. Orang hati kayak bebo, biasa ibu-ibu ya. Orang bahasa akan nanti dia lagi simbabi, nangka nanti uang tasak saat oda, Cina nanti teh nanti tanggi oda, ngalu nih, ibu-ibu yang ngalu dua ibu ini, tapi sama lah nih, satu kosong. Satu sama. Jadi nasihat, ulang deh bagi ibu, belajar ke kampungnya bagi ulang deh bagi. Tapi adik itu aku yakin kalian harus ini. Tapi nahan balik sama. Misalnya aku bilang dia mana kondai, yang gimana protesnya? Orang kami koda, boleh mau, aci mau naik. Jadi biasanya kalau acara pengantin atau acara walimatul khitab banyak dosa kita. Kenapa? Karena kita mengincangi yang kepada Rasulullah. Datang mencela acaranya orang merasa yang tidak nak, tapi Columbus. Oke, Columbus ibu, kumpulan ibu-ibu tukang pembungkus. Columbus ulang nih. Orang menghasanya tak tidak lepas. Nasi kampus lepas, dua, lepas, lepas, boni, lain, bincang ini. Aku memakai anak beliau dua dengan hak orang tidak. Ya, kan segala SD ya minum teh setelah makanan. Bincang ini memang kan anjang lama. Ini lagi lah. Makanya kurang bincang. Nasihat kita buat dari sisi kasahapo. Eda po nungka, nungka itu kita. Mula adik, mula tua, mula nenek. Izinkan lepas dua eda, kedua si Boni. Orang korupsikan ini dengan berapa lagi kepanjina naik dengan kepanjina ini? Bukan kepanjina hadanan lepasnya, tapi hadapan ini. Umpatnya tapi dah lebih neraka deh. Itu nanti ya. Gak kena mana izin. Berada mau izin punya hukumnya tak paham hukumnya. Situ kira enahan orang muslimnya. Bincangin nama, tapi cantumin nama Muhammad. Haram menyatu katanya anak panganam jadi haram. Kenapa? Tidak izin kepada orang miskin. Karena undang-undang kurbangan orang mihenti buat dilepas. Itu kisah sada, kadang lagi. Maka hukum Islam ini sesuai dengan akal. Contoh dok ini, contoh. Jangan contoh terus, ini mau itu. Saudara sebalik kami. Apa cakapnya salah kalah menokok tai kambing. Untuk mau tai kambing ini, karena kambing membuat kita tentu mau tai nape membuat. Apa cakapnya? Nah, ansaraku ni ku bayar 20.000 uangnya, 50.000 bejari. Nah, di Cina pun bemen aku minta kuonnya. Untuk kok nahan ansaraku ni, cara kali ni nak 50.000. Udah hukumnya haram. Udah seharam. Kan betul. Kepeng semua kepeng yang hasil dari aku bagi yang menurut sawit. Kepeng yang betul haram. Kenapa? Karena itu adalah benda najis. Benda najis itu haram artinya diperjualbelikan. Maka kulit cahana untuk asa undang haram Ustaz. Robah akadnya. Awalnya itu mendente.
ulang dokter atas nama jual beli, tapi ongkos kadang-kadang ongkos mubon ni kona buat ini tenagana yang diupah lang nih. Salah satu itu lah ongkos ada kau di kanan, bang 50.000, bang 20.000. Hukumnya najis karena upah iya tenagana yang kita bayar, maka sesuatu itu akan maka kalau kita amati bahan kalah kita buat haram begini. Apalagi taman beli kayak lah kayak kita sembelih kali baik manuk lembu kambing dia cakap nak taki benar istilah nak taki kalau kita menolong sama belah kita tetap taki kita tidak cakap lah di gantung-gantung kita buat kita dakani kalau kita kirim silasa yang halal apa haram. Kemudian kita buat antena, kita menggali di antena kita buat orang setengah atau seperempat kita sambungkan orang kali belakang cukup orang kali sambungkan dan semuanya kamu buang lah tapi nama enak lah ini halal apa haram. Hal sepele dan jangan kita sampaikan endah dia akal-akal mohon aku makan anda minta maaf aku lebih aku minta maaf oke maaf oke apa dong betul belum orang bohong hati kayak gini orang aku di sini dulu berapa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang masa itu di sini yang kedua banyak ibu-ibu apabila ada acara hajatan atau acara pesta atau melalui istilah kalau Jawa kali dalamnya rewang melalui bahasa kampung bagahan apa banyak di antara kita banyak yang nggak sholat gue yang oleh sembahyang sehingga gagal kalau oleh sembahyang oleh berkah kerajo kalau yang lebih sapu kali penyebabnya oleh sembahyang karena ia memakai make up kadang-kadang make up ia berak nama hal hagana jutaan hagana listrik nama hal hagana lelah na MS Glow lelah na minyak wangi kaler pak lelah na minyak wangi kaler puk lelah na berak pambo ada pambo gimana aku lagi tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara engkau yang make up maka dia takut basah make upnya meleleh nahan make up nandai dibiakin lo kono sohno mikawang lo ya mau bilang make up mikawang dua kali begini ya udah lagi dah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa tidak berkah acara hitanan dan acara pernikahan karena banyak di antara jamaah yang hadir dalam acara hitanan dan pernikahan itu tidak sholat. Berkumandang di Masjid Baitul Ma'mur begini naik. Hayya 'alas shalah. Itu gimana? Anak-anak jam naik terakhir maghrib asa lebih lupin oleh asa jam naik maghrib jam naik isya terakhir dunia boleh tidak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi apabila pesan lain bantah dua sada kali yang utama ulang suka mengencangi ahli baik mengencangi mah jalur nama makna ya aku yang mungkin yang kedua kalian yang kedua deh Bapak Ibu nih kalian yang kedua kan ya orang yang kepek kali sumbah yang ketelu sering terjadi apabila pesta bagian mubajir contoh kene lot aku gelas tetap beda dengan aku gelas juluknya tuh minum situ kali kena semua koleden ngomongkan tabak mubajir minal mubajirina kan di aluman syaitan. Wah kunul kita kokal tu hilangkan bantah. Bukan yang teh dari mah. Hilangkan teh penuh begini. Kom kita sekali-kali mau teh dari kita minum cikut.
Taring mubazir. Mau itu na wala yang sanggup mengkerikan sada gelas, ambil buat setengah gelas, belum mau sanggup kecil. Hari begini, mau saya kenal. Sebelum melihat mubazir. Ina segenong enak mau terlanjur dulu. Wah, taringkan. Kade panai teh ini mendopo. Kade bebo, bisa ngomongkan nih. Dua banjir. Ya, ahli batu genden. Ya, istrina, keluargana. Taring, tehna, lainna. Nah, gula lain ngomong mau pakai lain. Gula, mubazir, itu adalah perbuatan setan. Inal mubazirina kanu ikhwanus sayatin. Hal sepele menurut kita, tetapi sering terjadi di pesta. Maka nasihat pada malam yang berbahagia ini adalah hal kecil inilah akan kita perbaiki untuk ke depannya. Kita orang mengangkat ini. Gimana? Kemudian kadang-kadang mangan mengadat. Buat tinamang, kemudian roh nangka masuk ke namang. Nakan lebih masuk roh nangka, cucuk mang mihun. Dari mana dia selesai? Cucuk lebih dapat kadus. Aku kan pengen mamen. Mikirkan laku hari ini dengan tuh mang gak minang Tapi paham loh kayak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah mengumpulkan saya isi kalau maaf, kalau boleh maaf ini. Kalau ada kenan ya ini undang kami setelah itu dan jaga dah kali. Kalau pokok iya kan gitu. Jadi salah boleh dibentuk ni nak. Kau fikir, masuk makan. Datang dalam makan yang dihapur andai, goyang makan pokok ini terlalu kali. Telur bolot. Oh ya bagahan, mangan pula pak mangan masuk. Ya masuk ni kadang mang ni kailannya talam. Masuk ke dalam nakan. Masuk nangka. Masuk mihun. Masuk ke juga dalam lebang kambing mang 5 gelas ke dalam. Kayak mana? Dong. Oh galuh masuk mang. Kayak mana? Habis mo. Mihun ni ko. Gak elong masuk mang. Ngo cocok mungkin. Ngo. Panganna. Orang terkena, kita dapat komen ni ya. Orang habis. Mubazir, ije mengomkan. Tidak satu macam. Kecil sangat tak lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kayak ini istilah saat persi mengamuk ni nak. Mau dodong bagian, apalagi sebenarnya buat sendiri. Orang sanggup yang utak sendiri. Buat nami wali enak. Kayak makan jalan, buat namu satir ulit penama, masuk kentang jengkol, cucuk mang, nangka, dua kali mang, 2 piring, masuk mang daging, cucuk mang, mihun mang, dodong bagian, porsi mengamuk. Tadi kena, orang pangan nak, capak, bisa mengongkan. Mula pangan lagi ada kadang-kadang. Mula pangan ada masalah. Begohina. Ada tadi. Kayak kan manuk, aku telakan. Manuk kena pakai Cina. Kayak begini, kayak bertelak begini. Maka sering terjadi mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanus sayatin. Kemudian terakhir sering terjadi tersinggung. Ini kita merasakan mata. Aku dewa aku mendi. Orang menghabitan johong tanah kaya habitan aku hak. Usah kenapa dah? Isa kangkeku. Orang aku dan bagahan. Sehingga pada si pulan begitu kalau tunina. Oh aku ini usah kenapa dah? Bahkan kenapa dah aku? Kita ni ada loh ya. Ini mau kita kerja. Mau mana lagi mang? Gak ada. Oh kira tanah. Oh no kami nak tanah. Apa salah? Tersering tersinggung.
Dia melahnya orang model syuting tu. Malah kamu dia abi model syuting. Aku kan kurang naik. Bagaimana aku bodoh nada deh bisa naik. Anak lalu kayak aku bob. Atau singkir lain naik aku dalam yang bob ini. Kena syuting bodoh. Eno gaya bungguin. Juga kupe go ya tetap kubain. Syuting bodoh aku kecewa.